Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, alhamdulillah, hari ini kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita berlimpah berkah, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat kita, bahkan buat bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan kedatangan bulan puasa tahun ini bisa mengusir musibah pandemi corona. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana untuk pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah bacaan. Apa itu Al-Quran? Al-Makru, yang dibaca. Kalau kita melihat dari pengertian Al-Quran yang berarti bacaan dan yang dibaca ini, maka ada hubungan antara Ramadan dengan bulan membaca, bulan menulis. Artinya apa? Ramadan adalah bulan literasi, di mana Al-Quran diturunkan, di mana kemudian ada perintah Iqra, bacalah. Maka kedatangan Ramadan sebenarnya adalah ajaran. Selain kita beribadah di bulan tersebut, kita juga diminta untuk membaca Al-Quran. Kita juga diminta untuk membaca hukum-hukum puasa yang sudah dipersembahkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, baik yang tebal-tebal ya maupun kitab yang tipis-tipis. Nah, karena itu sekali lagi mari Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan literasi, di mana memang di bulan ini untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Nah, apa sih yang bisa diharapkan dari diturunkannya Al-Quran, kemudian kita membacanya, lalu kita mengamalkannya? Kata Allah, hudal linnas, ya, sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, petunjuk dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, petunjuk untuk mengikuti akidah yang lurus. Jadi akidah yang lurus itu bersumber dari Al-Quran. Termasuk juga syariah yang bagus juga bersumber dari Al-Quran. Dan yang ketiga adalah akhlak mulia. Jadi ketika kita hendak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita di bulan Ramadan ini, maka ada 3 yang kita dapatkan di sana. Pertama, kita mendapatkan petunjuk mengenai akidah Islamiyah yang lurus, mengenai syariah Islam yang bagus, dan mengenai akhlak karimah, akhlak yang mulia. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian makna Ramadan sebagai bulan literasi adalah yang kedua, wa bayyinatim minal huda. Ya. Allah ingin memberikan penjelasan ya, dari petunjuk-petunjuk yang tadi disampaikan. Ya, bahwa Al-Quran itu berbicara tentang kehidupan di dunia, berbicara tentang kehidupan di akhirat. Al-Quran bicara tentang kehidupan bermasyarakat. Al-Quran berbicara tentang kehidupan ya bagaimana kemudian ketika bertani, berdagang, bercocok tanam, ya tentang biologi, tentang fisika, tentang hujan, tentang berbagai hal. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan
ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan literasi, berarti kita diminta untuk membaca. Iqra, bacalah. Ketika kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan literasi, berarti kita menulis. Ya, tidak hanya membaca tapi menulis. Apa yang kita tulis? Yang kita tulis adalah ya, yang sudah kita baca. Untuk kita sebarluaskan, untuk kita sampaikan kemana-mana, sebagaimana ulama dengan jumlah ribuan jilid menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam buku-buku besar yang saat ini bisa kita nikmati. Ini fungsi, ya, tujuan Ramadan sebagai bulan literasi yang kedua. Kemudian tujuan dari Ramadan dikatakan sebulan literasi yang ketiga adalah wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, kalau kita ingin tahu yang hak, kita bisa mengacu dan mengacak kepada Al-Quran. Ketika kita ingin menghindari yang batil, kita juga bisa mengacak dan mengacu kepada Al-Quran. Makanya wajar, pantas sekali kalau Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapa yang ingin tersesat? Tentu tidak ada. Untuk tidak tersesat, mari kita baca Al-Quran. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan literasi. Apa yang kita baca Al-Quran, apa yang kita baca As-Sunnah, apa yang kita baca karya para ulama. Apa yang kita tulis, mari kita tulis kembali pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebarkan ke seantero bumi. Sehingga ini mungkin menjadi bagian dari dakwah kita. Pemirsa yang berbahagia, dari sini kemudian kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Ramadan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika kita berakidah, maka akidah kita ini harus mendasar. Ya, harus bersumber pada aslinya. Kita tuhankan Allah Subhanahu wa taala, kita mempercayai Allah sebagai zat satu-satunya yang maha kuasa. Karena apa? Sebenarnya kita bukan makan, tapi kita diberi makan. Selama ini kita seolah-olah mengatakan kita makan, padahal kita diberi makan. Kita bukan minum, tapi kita diberi minum. Kita bukan hidup, tapi kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, selama Ramadan ini, selain kita rasakan seperti apa rasa lapar itu, ya, sepanjang kita berpuasa, mari, ya, karena kita sudah tahu ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, melalui sunnah nabinya, nanti pada saat buka puasa. Sebagian yang kita punya, mungkin kita punya korban, kita bisa berikan. Mungkin kita punya sirup, bisa kita berikan kepada yang membutuhkan untuk berbuka. Mungkin mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman untuk berbuka, maka saat ini kita berbagi. Selain dari pagi sampai menjelang senja, kita merasakan rasa lapar, mari kita juga bisa membuat orang lain menjadi kenyang. Inilah kalau kita menjadikan Ramadan sebagai bulan literasi. Ada keinginan untuk membagi, ada keinginan untuk memberi, ya, tidak egois. Maunya dibagi, baru membagi kalau dibagi, baru tersenyum kalau disenyumi. Ya kan, baru mengasihi ketika dikasihi, baru menyayangi ketika menyayangi. Mari kita mulai lebih dulu di bulan Ramadan ini untuk memberi sebelum kita diberi. Caranya apa? Mari kita baca buku-buku. Kita baca Al-Quran, ajaran apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentu semuanya adalah kebaikan. Yang pertama tadi disebutkan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama, sebagai petunjuk. Kedua, sebagai penjelas. Kemudian yang ketiga, sebagai pembeda. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa disebarluaskan informasi ini, tausiah ini ke berbagai media konvergensi lainnya.
Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka